Saat Palestina menjadi isu utama di sidang umum PBB semalam, pertanyaan kita pemirsa, apa yang berubah? Mampukah seruan mengadili Israel dan upaya melindungi Palestina ini bisa menjadi kenyataan? Kami akan membahasnya bersama guru besar bidang geopolitik Timur Tengah, ada Ibu Siti Mutia Setiawan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu, kita sudah melihat bahwa cukup banyak ini negara-negara yang kemudian memberikan pengakuan mereka terhadap Palestina. Nah, pertanyaan pertama saya, Ibu, berkenaan dengan ini. Kemarin sempat ada juga pernyataan, ini tepatnya dari Raja Abdullah, Ibu ya, wacana Greater Israel ini adalah sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara tetangga. Apakah ini menunjukkan pergeseran sikap Yordania juga terhadap Israel yang selama ini cenderung menjaga keseimbangan, Ibu? Ya, kalau saya lihat belum ada perubahan yang berarti ya, nasib bangsa Palestina yang itu dikemukakan oleh negara-negara Arab. Negara-negara Arab memang ada sedikit kemajuan, tapi belum banyak kemajuan mengenai kecaman negara-negara Arab yang dilontarkan melalui pertemuan OKI pada tanggal 12 September yang lalu di Doha. Itu pertemuan OKI, KTT darurat OKI ya, yang menanggapi mengenai serangan Israel atas Qatar. Mereka mulai mau mengecam gitu ya. Tetapi kalau saya lihat ya itu baru berhenti pada kecaman gitu ya. Jadi sama dengan sebelumnya, bagaimana tindakan berikutnya itu belum nampak yang menunjukkan step untuk terwujudnya negara Palestina merdeka. Mereka kan sekali lagi ini hanya pengakuan Palestina sebagai negara, ya. Pengakuan Palestina sebagai negara itu berbeda dengan pengakuan kedaulatan Palestina, karena kalau pengakuan Palestina sebagai negara itu memang langkah awal ya. Ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, kan itu belum diakui sebagai negara ya, masih membutuhkan pengakuan. Jadi ini Palestina itu diakui sebagai negara pun belum gitu. Jadi kan masih jauh. Nah, ini yang harus diupayakan oleh komunitas internasional seperti OKI. Itu adalah negara Palestina itu, negara itu kan entitas politik yang terdiri dari tiga hal penting, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Kalau nanti negara Palestina ini minta pengakuan, ya itu langkah awal dari negara Palestina merdeka. Jadi ini sudah ada kemajuan, tapi masih sedikit gitu kalau penilaian ya, pengakuan Palestina sebagai negara gitu. Baik, Ibu Siti tadi sempat menyinggung OKI ya, Bu, dan negara-negara Arab sendiri. Nah, ini kan sudah mulai banyak yang berubah ya, Bu, sikapnya. Yang kemarin mungkin diam saja atau main aman begitu. Dengan adanya perubahan sikap ini, menurut Ibu, negara-negara Arab ini sudah mulai solid satu suara atau justru masih punya kepentingan mereka masing-masing sehingga belum solid ini secara kolektif? Seperti tadi saya katakan, agak bukan belum solid. Kalau solid itu kan satu kesatuan ya. Seperti kalau kita lihat NATO itu, kalau satu negara diserang berarti menyerang anggota NATO semua, itu solid ya. Uni Eropa itu kan punya common foreign policy ya, common foreign and security policy. Artinya dia sulit sekali kalau ada salah satu negara anggota Uni Eropa diserang, akan berarti ancaman bagi Uni Eropa. Ini saya tidak melihat bahwa OKI itu telah solid seperti halnya tadi yang saya katakan NATO atau Uni Eropa ya, tapi ada kemajuan bahwa mereka sudah mulai mengecam gitu. Jadi ada sedikit kemajuan, tapi mereka masih punya masalah untuk integrasi regional ya. Meskipun mereka telah mendeklarasikan melalui Liga Arab bahwa masalah Palestina ini atau konflik Palestina Israel itu sebagai masalah bersama negara-negara Arab, tapi dalam tindakannya belum mewujudkan, belum nampak bisa dinilai oleh para pengamat ataupun komunitas internasional bahwa mereka itu solid. Oke, baik.
Ibu Ya. Siti, kita mendengarkan tadi malam juga Raja Abdullah ini dari Yordania juga sempat agak keras ya Bu. Ini mungkin ini bisa dibilang pertama kalinya kita melihat Raja Abdullah ini agak keras. Apakah ini berarti bahwa sikap Yordania yang terhadap Israel yang selama ini kayak menjaga keseimbangan ini mulai berubah, atau negara-negara Arab moderat ini mulai kehabisan kesabaran terhadap Israel, Ibu? Ya, negara-negara Arab moderat itu seperti Jordan ya atau Maroko itu ya, atau yang tergabung di dalam di Abraham Accord itu, eh, mereka bukan tidak punya kesabaran, tapi itu kalau menurut saya masih dalam taraf lip service ya. Mereka mungkin juga menilai orang seperti Indonesia yang jauh dan bukan saja mempunyai standpoint atau sikap yang sangat keras mendukung perjuangan Arab Palestina, masa dia negara tetangganya tidak. Tapi Jordan itu bisa dipahami dia penuh dengan kepentingan ya pada Israel karena dia punya perbatasan langsung dengan Israel dan dia dulunya itu menguasai West Bank ya, tepi barat Sungai Jordan itu kan dulu memang milik Jordan, Ya, sehingga Jordan sangat tergantung pada wilayah ini keamanannya, terutama karena Jordan sangat tergantung juga pada sumber air Sungai Jordan yang memisahkan antara Israel dengan Jordan. Tanpa hubungan baik dengan Israel dia akan terisolir gitu karena ada juga bagian dari Jordan itu di teluk namanya Teluk Aqaba yang itu satu-satunya jalan laut yang dimiliki oleh Jordan menuju Laut Merah itu dikuasai Israel. Tanpa izin Israel dia akan betul-betul termasuk landlocked country atau negara yang terkunci di punya jalur keluar laut yang itu akan menyusahkan perdagangan dan lain sebagainya ya. Jadi Jordan ya untuk rasa belum ada perubahan yang sangat berarti yang kemudian bisa membuat Israel itu jadi mundur dan memperhitungkan Jordan. Saya kira oke. tidak, Mas. Oke, Bu Siti, kemarin Ya. Donald Trump ini sempat mengundang kepala negara Muslim gitu kan. Ibu melihatnya ini pada saat pernyataan ini kan sempat ada, oke, Amerika bilang kita akhiri kekerasan terjadi di Gaza, namun dengan syarat bahwa ada pembebasan sandera. Ini poinnya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apakah sikap ini hanya bersifat retoris atau justru mencerminkan mulai munculnya kelelahan strategis Amerika menghadapi temannya sendiri Israel? Ya, saya tidak melihat bahwa Amerika Serikat itu uh, mulai kelelahan ya. Dia memang sejak Israel merdeka kan memang mendukung unconditionally atau tanpa syarat pada eksistensi Israel. Jadi kalau ini sebagai ya sekedar taktik saja untuk menghibur masyarakat internasional justru semakin geram terhadap Israel yang semakin hari semakin maaf tanda petik brutal terhadap bangsa Palestina di Gaza. Jadi dalam sejarah tidak ada namanya Amerika Serikat itu mulai kendor, gitu tidak ada. Yang saya amati itu hanya di bawah Obama, itu Obama sangat keras untuk mengingatkan Israel tidak meneruskan pembangunan pemukiman di West Bank gitu ya. Itu keras. Tapi presiden-presiden yang lainnya itu memang tidak pernah memberi sanksi yang sangat berarti kepada Israel. Jadi tidak Amerika Serikat bukan berarti kelelahan menghadapi Israel, tapi ini sebagai taktik saja untuk semacam menghibur ya negara-negara Arab yang itu atau negara-negara Islam yang itu memang mulai protes Amerika Serikat yang terus Baik. membiarkan Israel menghabisi Gaza. Iya. Baik, Bu Siti, tadi malam Presiden kita juga sempat menyebut bahwa bersedia menurunkan pasukan perdamaian. Apakah ini langkah yang tepat, Ibu?
Kalau kan perdamaian itu sudah ada sejak konflik Arab Israel itu muncul ya Pak. Itu sejak Presiden Soeharto itu kita sudah tergabung dalam pasukan perdamaian yang bernama Garuda ya. Garuda 1 sampai 7 itu yang saya tahu itu memang bergabung dengan pasukan perdamaian lain dari PBB yang terus ini merupakan partisipasi kita yang itu risk atau risikonya itu kecil bagi kita karena pasukan perdamaian itu dibiayai oleh PBB ya. Risiko kecil itu maksudnya risiko dalam pendanaan ya, tapi kalau risiko serangan Israel itu tetap ada dan Israel kan tidak peduli siapapun, dokter dibunuh, jurnalis dibunuh ya kan, rumah sakit, sekolah dihabisi. Jadi memang perdamaian itu mengandung risiko ancaman Israel yang semakin hari semakin brutal itu ya. Jadi saya rasa pasukan perdamaian ini merupakan bagian dari Baik, partisipasi kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa melaksanakan ketertiban ya, dunia. Yang ini yang paling bisa kita lakukan karena baik Ibu. ada juga ide aliansi militer. Aliansi militer yang melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia. Aliansi militer apapun itu melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia sehingga pun itu diusulkan oleh Abdullah Fattah Oke, al-Sisi, kita tidak boleh mengambil itu sebagai pertimbangan gitu. baik. Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah, Ibu Siti Mutia Setiawati, terima kasih Ibu atas penjelasannya di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.